Jujur saudara-saudara, jujur ya, saya itu lebih senang Indonesia bertanding habis-habisan di penentuan melawan Australia, melawan Jepang, melawan Korea dibandingkan melawan tim-tim dari Timur Tengah, tim-tim dari Arab yang duitnya banyak, saudara-saudara. Kenapa? Karena biasanya banyak drama kalau lawan tim-tim dari Timur Tengah itu. Banyak drama, entah wasit lah, entah panitianya lah, entah penontonnya lah, entah pengurusnya lah, aneh lah. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita perbincangkan, kita ulas, kita analisis, kita cakap, kita bacotin, kita gibahin, kita cangkeman. Tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara. Di negara-negara tetangga, negara-negara sahabat, negara-negara tetangga, jiran, negara-negara serumpun. Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Brunei Darussalam, Filipina, Singapura, Timor Leste, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi. Tidak ada hoax, saudara-saudara. Tidak ada hoax, tidak ada kebencian. Semuanya hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim, saudara-saudara. Bukan klaim. Baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara. Bebas, 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 bebas. Yang penting, sopan. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini hasil matchday kedua di grup Grup G ya, kualifikasi Piala Asia U17 2025 di grup G yang berlangsung di Kuwait City itu sudah terjadi, sudah berlangsung dan hasilnya ya Indonesia mengalahkan Mariana Utara, Northern Mariana Island 10-0. Sementara Australia mengalahkan Kuwait 3-1 saudara-saudara. Dengan demikian Kuwait itu sudah 2 kali kalah dari Indonesia dan Australia sehingga sudah dipastikan out of the box. out pokoknya sudah keluar dari persaingan, tidak akan mungkin menjadi lolos saudara. Sementara Mariana Utara dengan 2 kekalahan mutlak, 2 kekalahan telak sudah dipastikan menjadi peringkat keempat, juru kunci. Dan itu berarti pula saudara-saudara, itu berarti pula poin Mariana, hasil pertandingan lawan Mariana Utara itu dipastikan tidak akan dihitung. Nah, ini yang masih banyak orang nggak paham. Masih banyak orang salah paham. Masih banyak orang nggak mengerti kalau hasil pertandingan melawan Mariana Utara itu nggak dihitung. Jadi kemarin ada banyak yang teriak-teriak, wah Indonesia cuma menang 10-0. Harus tambah, harus tambah, harus tambah. Harus minimal, harus melewati Australia. Ya buat apa? 100-0, 1000-0 sekalipun itu poinnya nggak akan pengaruh, nggak akan dihitung. Kenapa demikian? Karena kan sudah pernah saya jelaskan dan berkali-kali juga saya jelaskan di grup sebelah, di grupnya Malaysia itu, grupnya Malaysia, Uni Emirat Arab sama mana itu? Lebanon itu, Laos itu Lebanon mengundurkan diri. Jadi hanya ada 3 tim di sana. Dengan 3 tim berarti peringkat keempat dan kelima. Kalau di grup yang berisi 5 tim, peringkat keempat dan kelima itu tidak dihitung. Jadi sekarang di klasemen sementara ini, saudara-saudara, Australia itu, klasemen yang untuk lolos ya ini ya, bicara klasemen yang untuk lolos itu Australia di posisi pertama dengan 3 poin. 3 poin selisih golnya plus 2 karena dia menang 3-1 dari Kuwait. Sementara Indonesia di posisi kedua. Di posisi kedua dengan selisih golnya plus 1 karena dia menang 1-0 dari Kuwait, saudara. Kondisi seperti itu juga, saudara, sudah berarti di klasemen runner-up terbaik. Best runner-up terbaik itu, saudara-saudara, Indonesia untuk sementara itu ada di posisi ke-6.
Di posisi ke-6 dengan 3 poin. Jadi ada 8 tim yang semuanya mendapatkan 3 poin. Nah, 3 poin. Tetapi ada yang sudah bermain 2 kali, ada yang baru 1 kali. Melawan tim, ini hitung-hitungan untuk lolos ya. Jadi mengabaikan tim peringkat keempat dan kelima yang tidak dihitung. Nah, sekali lagi ini penting. Ini harus digarisbawahi. Jangan sampai salah paham, jangan sampai Anda sudah berkuar-kuar tetapi keliru. Nah, itu. Dan di klasemen ini Indonesia ada di posisi ke-6. Ke-6 di peringkat di best runner up ini di peringkat ke-6 di bawah Oman, Qatar, Cina, India, dan Uzbekistan. Indonesia +1, Uzbekistan juga +1 di peringkat kelima selisih gol. Tetapi kemungkinan karena jumlah golnya atau disiplinerinya, itu lebih bagus. Jadi nanti saudara-saudara dalam kondisi seperti ini nanti selain dihitung selisih golnya ya, poin tentu saja poin lah. Poin kemudian nanti selisih gol dan jangan lupa ada disciplinary point. Apa ya? Disiplin. Poin disiplin. Poin disiplin saudara. Jadi satu kartu kuning itu dianggap sebagai 1 poin. Terus kemudian 2 kartu kuning itu 3 poin. Kemudian kartu merah langsung itu 4 poin, saudara-saudara. Itu pengurangan poin ya. Apa istilah minus. Jadi nanti itu akan dihitung berdasarkan kartu kuning juga kalau semua tim sama poinnya, sama selisih golnya juga sama, jumlah produktivitasnya sama. Itu. Jadi makanya pemain Indonesia itu harus disiplin. Jangan mudah terpancing emosi, jangan mudah berkelahi, jangan sedikit-sedikit melakukan pelanggaran-pelanggaran yang tidak penting, yang berakibat kartu kuning, yang berakibat kartu merah. Jadi itu harus dicamkan untuk nanti pertandingan terakhir. Menghadapi pertandingan terakhir, saudara-saudara, menghadapi pertandingan terakhir, mau tidak mau, wajib atau tidak wajib, itu Indonesia harus menang. Harus menang lawan Australia. Harus mengalahkan Australia berapapun skornya. 1-0, 2-1, 2-2, 3-2, 5-0, 100-0. Pokoknya Indonesia harus bisa mengalahkan Australia. Asuhan mantan pelatihnya mantan pelatihnya Malaysia U19 itu siapa ya? Scott McDonald atau siapalah itu. Itu. Dan Indonesia pernah dikalahkan Australia ini waktu Piala AFF U16, saudara-saudara. Tidak masalah itu sudah beda turnamen, sudah beda kompetisi, sudah beda level, dan sudah ada waktu untuk perbaikan. Jadi Indonesia harus mengalahkan Australia. Kalau Indonesia imbang, saudara-saudara, otomatis Australia akan lolos sebagai juara di grup H. Otomatis saudara-saudara, kok di grup A? Di grup G. Otomatis Australia akan juara di grup G dengan poin yang sama. Berarti kan 4 poin. Kemudian Australia unggul selisih gol berkat kemenangan 3-1 lawan Kuwait kemarin. Nah, itu saudara-saudara. Kalau itu 4 poin berarti Indonesia runner up dan Indonesia akan dihitung-hitung dengan klasemen di grup lain. Di grup lain berarti Indonesia akan punya selisih gol +1 ya. +1 nanti tergantung hasil imbangnya berapa. 2-2, 1-1, 0-0, 3-3, 10-10 atau berapa itu nanti akan tergantung dari selisih golnya. Dan itu nanti akan dihitung juga selisih gol, kemudian produktivitasnya golnya berapa, kemudian kemasukannya berapa, kemudian kartu kuning, kartu merahnya berapa. Itu yang jadi mau tidak mau Indonesia harus mengalahkan Australia. Makanya kemarin saya sudah berpesan kepada Nova Arianto supaya benar-benar simpan tenaga baik-baik melawan Mariana Utara. Nggak usah ngotot, nggak usah ngoyo, nggak usah ngejar 1000 gol, 100 gol, 25 gol, nggak usah. Pokoknya main aja, rotasi pemain, eksperimen, simpan tenaga pemain-pemain inti untuk pekerjaan yang lebih berat. Jadi jangan melakukan pekerjaan yang mubazir, saudara-saudara. Jangan menggarami air laut, itu mubazir, saudara-saudara, itu mubazir. Ya jangan melakukan pekerjaan seperti itu, tetapi fokus ke pekerjaan yang penting. Yang sejauh saya lihat, saudara-saudara, Nova Arianto sudah melakukan pekerjaan yang ya walaupun agak
Ya, dia masih berhati-hati. Dia merotasi pemain, tetapi nggak semuanya. Di babak pertama ada 5 pemain yang diganti, 5 pemain yang berbeda dari pertandingan melawan Kuwait, sementara 6 pemain adalah pemain baru. Kemudian di babak kedua dia tarik semua pemain itu, kemudian hanya menyisakan satu kiper. Nah, berarti Dava Galvani atau siapa itu yang menjadi satu-satunya pemain yang tampil waktu melawan Kuwait dan melawan Mariana Utara, masuk starting line up dan selalu bermain penuh. Selebihnya itu diganti di babak pertama, kemudian ada juga yang dimasukkan di babak kedua. Dan ini menurut saya ya baguslah, saudara-saudara, bagus. Bahkan Matthew Baker tidak dimainkan, saudara-saudara. Jadi menurut saya itu bagus, itu untuk menyimpan tenaga untuk pertandingan nanti melawan Australia yang jauh lebih penting. Dan saya rasa pelatih seperti Nova Arianto yang bergaulnya dengan Sintayong, dia sudah paham lah. Dia sudah paham bahwa ada pertandingan yang memang harus benar-benar diperlakukan seperti final Liga Champion. Ada pertandingan-pertandingan yang hanya sekedar uji coba seperti melawan klub dari Liga 2 atau Liga 3, tetapi ada juga pertandingan yang biasa-biasa saja, dan itu dia buktikan itu, dan terbukti Indonesia juga walaupun dengan rotasi pemain juga tetap menang, saudara-saudara, menang dengan 10-0, ya nggak masalah sih jumlah, dan reaksi pemain juga menurut saya lumayan bagus lah. Mereka tidak terlalu berselebrasi. Mereka tidak berselebrasi layaknya menjadi juara Liga Eropa atau Liga Champion. Tidak, mereka tetap fokus. Begitu mencetak gol, mereka mengambil bola, mereka mau menambah gol lagi. Ya kayak orang latihan lah, kayak orang latihan bola, kayak orang eksperimen, benar-benar eksperimen. Dan saya, saudara-saudara, ini jujur saja ya, melawan Australia walaupun berat, melawan Jepang walaupun berat, melawan Korea walaupun berat, itu menurut saya jauh lebih bagus. Apalagi di pertandingan penentuan, jauh lebih bagus daripada pemain dari Timur Tengah. Kenapa? Karena biasanya tim-tim dari Timur Tengah, dari Arab, dari negara-negara yang kaya itu banyak drama. Entah wasit, panitia, pengurus, penonton, macam-macam, saudara-saudara, macam-macam. Jadi menurut saya lebih baik bertanding melawan Australia yang level sportivitas mereka itu lumayan lah tinggi, saudara-saudara. Jepang, Korea itu juga sama, itu jauh lebih bagus. Itu jauh lebih bagus melawan tim-tim itu dibandingkan melawan tim-tim dari Timur Tengah. Kita sudah punya banyak pengalaman lah. Kalau tim-tim Timur Tengah yang negara-negara agak ke level kedua dalam kondisi ekonominya ya, misalnya Irak, misalnya Yaman, misalnya Suriah, itu masih jauh lebih bagus dibandingkan lawan negara-negara Arab yang kaya sekali seperti Qatar, Bahrain, Oman, kemudian Kuwait, termasuk Kuwait, kemudian mana lagi Uni Emirat Arab, Arab Saudi. Ya, itu aduh berat lah. Tetapi kalau negara-negara Arab yang level kedua ya, kayak saya yang bilang tadi, Irak, kemudian Yaman, Suriah, Lebanon, kemudian Jordania, itu jauh lebih enak, jauh lebih fair, jauh lebih sportif dibandingkan kalau kita melawan Bahrain, Oman, Qatar, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Kuwait termasuknya. Ini kemarin pertandingan pertama kan sempat terjadi masalah itu dengan Kuwait, apalagi ada pemainnya yang berkumis katanya. Ya kalau orang-orang Arab itu ya memang begitu, mukanya boros, saudara-saudara. Umurnya masih belasan tetapi kelihatannya wajahnya 20-an, 30-an. Jadi memang begitu. Jadi itu menurut saya, jadi lebih baik bertanding habis-habisan, bertarung mati-matian melawan Australia dibandingkan melawan tim-tim dari Timur Tengah. Lebih baik bertemu Jepang, Korea yang sudah jelas mereka sangat sportif, sangat fair, dibandingkan melawan tim-tim dari Timur Tengah, dari Arab, dari petrodolar yang duitnya banyak. Australia asuhan Brad Maloney. Brad Maloney ini dulu mantan pelatihnya di Malaysia U19 kalau nggak salah, U19 dan U23 Malaysia. Kemudian sekarang dia melatih balik ke negara dia, ke kampung halaman dia untuk melatih Australia U17. Melawan tim ini Indonesia harus waspada, karena kita punya pengalaman waktu di Piala AFF U16 di Surabaya itu yang kita kalah di semifinal. Kemudian mereka bermain dengan cukup efektif dan efisien, tidak terlalu banyak membawa bola, tidak terlalu banyak mendribel. Kemudian postur pemain-pemain mereka juga cukup bagus. Ada beberapa pemain Australia ini yang menurut saya berbahaya. Misalnya si nomor 10 itu si
Amran Tatu, itu bahaya saudara-saudara. Kemudian kaptennya Queen McIntosh, itu juga bahaya saudara-saudara. McNicol, Queen McNicol itu juga bahaya. Kemudian ya banyaklah saudara-saudara, banyak, termasuk penjaga gawangnya si Jajanovic itu juga cukup, menurut saya cukup bagus. Kiper yang cukup bagus, kiper yang cukup tangguh, susah diatasi walaupun waktu melawan Kuwait itu sempat kemasukan gol saudara-saudara. Kemudian Anthony Diduklika itu juga bagus. Nomor 9 kalau nggak salah itu juga bagus. Penyerang striker yang cukup bagus, yang memang harus benar-benar diwaspadai oleh tim nasional Indonesia. Apalagi ya pertemuan Australia dan Indonesia itu juga sudah sering terjadi. Kemudian Brett Maloney sebagai pelatih Australia itu waktu melangani Malaysia itu juga sudah sering bertemu dengan Indonesia. Sudah tahulah kira-kira kekuatan sepak bola di Asia Tenggara, khususnya di level junior ini seperti apa. Indonesia harus waspada dan harus tidak boleh main-main lagi, tidak boleh melakukan eksperimen lagi, tidak boleh melakukan rotasi lagi. Rotasi eksperimen cukup melawan Mariana Utara, dan menurut saya skuad yang waktu melawan Kuwait itu lumayan lah, di pertahanannya itu juga sudah cukup bagus. Si Putu Panji juga bisa main, dan kemarin waktu melawan Mariana dia main setengah babak. Kemudian Matthew Baker yang orang Australia itu, yang kelahiran Australia dan punya banyak teman di tim nasional Australia U17 ini juga bisa dimainkan. Jadi menurut saya gaya bermain seperti itu bisa dipertahankan, walaupun yang tentu saja harus diperbaiki adalah efektivitasnya. Dan jangan sungkan-sungkan untuk mengandalkan serangan balik maupun bola mati. Dan saya rasa optimistis saudara, optimistis Indonesia akan bisa mengalahkan Australia. Ya setidaknya cukup 1-0 lah. 1-0 atau skor tipis itu nggak masalah, karena memang kita butuh kemenangan saudara-saudara. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar, banyak sekali, lebar sekali, panjang sekali. Semua sudah kita bicarakan tadi saudara-saudara. Dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Semua sudah kita bicarakan, semua sudah kita perbincangkan, semua sudah kita obrolin tentang peluang tim nasional Indonesia U17 untuk lolos ke putaran final Piala Asia U17 saudara-saudara. Hasil pertandingan kemarin hari Jumat malam itu menunjukkan Indonesia mengalahkan Mariana Utara 10-0 dan Australia mengalahkan Kuwait 3-1 saudara-saudara. Tetapi demikian, hasil pertandingan lawan Mariana Utara tidak akan dihitung karena memang berdasarkan peraturan peringkat keempat di grup yang berisi 4 tim dan peringkat keempat kelima di grup yang berisi 5 tim tidak akan dihitung berdasarkan peraturan setelah Lebanon mengundurkan diri dari grup H saudara-saudara. Jadi hasil yang dihitung sekarang di klasemen sementara itu berarti Australia di puncak klasemen dengan 3 poin. Ya, 3 poin setelah kemenangan 3-1 atas Kuwait, dan Indonesia menjadi runner up dengan 3 poin setelah kemenangan 1-0. Jadi Indonesia selisih golnya +1, sementara Australia +2. Dan di klasemen runner up terbaik, Indonesia untuk sementara ada di posisi ke-6 saudara-saudara. Posisi ke-6 di bawah Oman, Qatar, Cina, India, dan Uzbekistan. Nah, peluang itu masih ada kalau Indonesia akan lolos otomatis ke Piala Asia 2025 U17 itu di Arab Saudi kalau berhasil mengalahkan Australia saudara-saudara. Kalau mengalahkan Australia, Indonesia akan lolos. Tetapi kalau imbang, ya imbang itu kemungkinan akan tergantung dari peringkat kedua terbaik. Karena selisih golnya otomatis Indonesia dan Australia itu bagus. Australia menang 3-1 lawan Kuwait, Indonesia menang 1-0 lawan Kuwait. Jadi ya itu tadi seperti yang saya bilang. Jadi Indonesia mau tidak mau harus mengalahkan Australia untuk lolos. Kalau imbang, ya nanti kalau imbang Indonesia sudah pasti menjadi runner up ya, runner up. Tetapi nanti runner up ini untuk lolos itu akan tergantung dari hasil pertandingan negara lain di grup lain. Di 10 grup lain, 5 tim terbaik akan lolos. Dan itu nanti kalau poinnya sama, kemudian selisih golnya sama, itu akan dihitung dari disiplineri. Jumlah kartu kuning. Masalahnya Indonesia sekarang kartu kuningnya berapa ya? Nah, itu juga harus diperhitungkan.
kartu kuning dan kartu merah, saudara-saudara. Itu nanti akan menjadi hitung-hitungan apa istilahnya fair play untuk menentukan lolos tidaknya sebuah tim jika pertandingan poinnya sama, kemudian selisih golnya sama, jumlah memasukkannya sama, jumlah kemasukannya sama, itu saudara. Kalaupun itu nanti masih sama juga, ya kemungkinan akan di drawing, saudara-saudara. Dan saya rasa udah cukup ya saudara-saudara pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar saudara-saudara berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara abaikan saja. Skip, jangan ditonton. Tetapi jangan juga nyampah. Itu yang paling penting. Kalau Anda nggak berbeda pendapat, nggak suka, silahkan bikin sendiri. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok. Tetapi yang bukan TikTok Shop, saudara-saudara. Oke, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan, dengan tema-tema yang jauh lebih konyol. Salam olahraga dan merdeka!